Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 9? Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita pada pagi hari ini, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Anak-anakku semuanya, marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada hari ini kita akan mempelajari tentang peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir, begitu ya. Jadi kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang hari akhir, apa itu hari akhir, kemudian dalilnya apa, sudah kita bicarakan. Hari ini kita akan membahas tentang peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Ya, ini ada ayat, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Jadi para siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka kelak dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia atau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para peserta didik yang Bapak banggakan, kita lanjut. Indikator pencapaian kompetensi pada pagi hari ini, pengetahuan, yaitu peserta didik ini diharapkan mampu menganalisis macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Kemudian mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir. Keterampilan atau kompetensi sikap, membaca dengan tartil dalil tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Ini kompetensi keterampilan. Jadi dapat membaca dengan tartil dalil yang berhubungan dengan hari akhir. Peristiwa yang terjadi nanti pada hari akhir itu masih menjadi hal yang sifatnya gaib, belum bisa kita rasakan, belum bisa kita lihat, dan belum terjadi, maka masih alam gaib, kan begitu ya. Ada beberapa macam-macam hari akhir. Yaumul barzah atau alam barzah, yang kedua adalah yaumul ba'ats, yang ketiga yaumul hasyr atau mahsyar, yang keempat yaumul hisab, yang kelima adalah yaumul mizan, yang keenam syurat, dan yang ketujuh adalah yaumul jaza atau hari pembalasan. Jadi inilah 7 peristiwa yang terkait dengan hari akhir yang akan kita pelajari. Kita lanjut anak-anakku semuanya. Yang pertama adalah alam barzah, yaitu alam kubur. Jadi alam barzah itu disebut juga alam kubur, tempat manusia meninggal dunia. Pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat itu adalah alam barzah. Ada yang menyampaikan bahwa tempat kembalinya roh itu adalah di alam barzah ketika kita meninggal, dan alam kubur adalah tempat kembalinya jasad manusia. Kemudian yang kedua adalah yaumul ba'ats, yaitu hari dibangkitkan manusia dari alam kubur. Jadi ba'ats itu, ba'tsun itu dibangkitkan manusia dari alam kubur. Pada hari itu semua manusia yang telah meninggal dunia, jasadnya diutuhkan lagi seperti sedia kala, meskipun sudah meninggal dunia berabad-abad lamanya. Lalu manusia dikirim ke suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Ini ya. Ini. Jadi ketika kiamat sudah terjadi, sudah habis, kemudian Allah membangkitkan seluruh manusia, dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir, maka peristiwa dibangkitkan kita dari alam kubur itu disebut dengan yaumul ba'ats, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 7, yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Ini. Jadi wa inna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Anak-anakku semuanya, kita lanjut.
Yang ketiga adalah yaumul hasyr. Yaumul hasyr yaitu hari digiringnya manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Di padang mahsyar manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya selama hidup di dunia. Hasyr itu hari dikumpulkan, hari manusia digiring di padang mahsyar setelah Allah bangkitkan dari alam kubur. Nah, disebut dengan hari digiringnya manusia, dikumpulkan manusianya di satu tempat namanya mahsyar, yaitu disebut dengan yaumul hasyr. Yang keempat adalah yaumul hisab. Setelah manusia dibangkitkan, setelah manusia dikumpulkan di sebuah padang mahsyar. Yang keempat adalah yaumul hisab, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Maka semua anggota tubuh akan bicara sendiri tanpa disuruh dan tanpa ditanya. Di besok ketika di padang mahsyar, ketika dihisab, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang berbicara bukan mulut kita, tapi yang berbicara adalah anggota tubuh kita. Ini sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydin nas wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi pada hari itu kami menutup mulut-mulut mereka dan memberi kesaksian kaki-kaki mereka tentang apa yang telah mereka usahakan. Mulut berbicara tentang apa yang tangannya berbicara tentang apa yang dulu pernah diperbuatnya. Kaki-kaki pun menjadi saksi, ditambah dengan anggota badan yang lainnya, sehingga tidak ada dusta, tidak ada yang bisa dirahasiakan pada saat yaumul hisab dari semua perbuatan kita di dunia. Itu. Kita lanjut anak-anakku. Yang kelima adalah yaumul mizan. Setelah kita dihisab, ditanyai oleh Allah oleh malaikat dengan beberapa pertanyaan, ya. Kemudian ditimbanglah amal perbuatan manusia itu. Maka hari di mana amal perbuatan manusia itu ditimbang, itu disebut dengan yaumul mizan, yaitu hari ketika ditimbang amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Maka ketika ditimbang, apakah nanti kita termasuk yang berat timbangan kebaikannya atau termasuk orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya? Anak-anakku semuanya, peserta didik kelas 9. Yang keenam adalah yaumus syirat. Apa itu yaumus syirat? Yaitu jalan menuju surga. Syirat, jalan, jembatan. Syirat sering disebut sebagai jembatan shiratal mustaqim. Bagi manusia yang beramal baik, berjalan lewat syirat akan sampai ke surga. Tapi bagi yang beramal buruk, jalannya tidak sampai ke surga, tetapi jatuh ke jurang neraka. Jadi banyak di antara manusia, ada di golongan manusia yang ketika melewati jembatan shiratal mustaqim, mereka seperti kilat yang menyambar. Lap, sudah sampai surga. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang dulu ketika di dunia senantiasa sholat jamaah 5 waktu. Jadi banyak di antara manusia yang telah lewat jembatan shiratal mustaqim merangkak, begitu payah, begitu susah, tapi akhirnya pun juga jatuh ke jurang yang disebut dengan neraka. Itulah yaumus syirat. Yang ketujuh anak-anakku semuanya adalah, ini yang terakhir, adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar, setelah kita dihisab atau dihitung amal perbuatan manusia, setelah kita ditimbang, ya, yaumul mizan, setelah kita melewati jembatan syirat itu tadi, shiratal mustaqim, maka yang terakhir adalah hari akan dibalasnya semua amal perbuatan manusia. Maka hari pembalasan itulah yang disebut dengan yaumul jaza.
maka yaumul jaza itu ada surga. Surga adalah sebutan sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Surga disediakan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang timbangan kebaikannya itu lebih banyak, maka surga adalah tempatnya. Tetapi wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Bagi mereka yang ringan timbangan kebaikannya, maka kembalinya adalah neraka hawiyah. Inilah yaumul jaza, ada surga, ada neraka yang kelak kita nanti akan kekal di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang selalu zikir, ingat kepada Allah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anak, inilah pembahasan kita, dan kita akhiri membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.